Saudara, pada kesempatan ini saya mengajak saudara memperkarakan, mempersoalkan apa yang dirasa Bapak mengenai kita, mengenai saudara, mengenai saya. Bapak adalah pribadi yang hidup berperasaan, saudaraku. Pasti merasakan di dalam hatinya mengenai keadaan masing-masing anak-anaknya. Kalau saudara sebagai orang tua ya, saudara yang sudah punya anak ya, saudara pasti bisa merasakan ya mengenai masing-masing anak saudara atau terkait dengan anak-anak saudara. Pasti saudaraku. Pasti. Atau saudara bisa merasakan terkait dengan orang di sekitarmu, saudaramu, atau siapa saja di sekitar saudara. Kita perkarakan apa yang Bapak rasakan terkait dengan hidupku. Apakah dia nyaman, dia senang, atau dia tidak nyaman, dia berduka, terluka. Coba kita perkarakan. Kita sering tidak peduli perasaan Tuhan karena Tuhan tidak kelihatan, saudara. Banyak orang peduli dengan perasaannya sendiri. Ya. Bagaimana ia bisa memiliki perasaan senang, bahagia, merasa terhormat, dihargai, tetapi tidak mempersoalkan bagaimana perasaan Tuhan, perasaan Allah Bapa Elohim Yahweh Bapa kita, tidak mempersoalkan perasaan Tuhan Yesus terkait dengan hidup kita. Saudaraku, di sini dibutuhkan benar-benar ketulusan hati. Ketulusan hati di hadapan Allah. Dan kesediaan kita benar-benar untuk menyukakan atau menyenangkan hati Allah. Ya, kita benar-benar tulus. Ya, kita berurusan dengan Allah, Bapa kita, bukan sekedar supaya kita memperoleh berkat kuasanya, pertolongan perlindungannya, tapi juga kita mau melayani dia. Karena memang kita diciptakan untuk melayani dia. Allah tidak butuh apa-apa sebenarnya. Tidak butuh, tidak perlu apa-apa dari kita. Siapa kita? Karena Allah Maha Kaya, Maha Kuat. Ya, Allah Maha Kaya, Allah Maha Kuat, saudaraku sekalian. Allah memiliki segala-galanya. Tetapi Allah berkenan berurusan dengan kita, berinteraksi dengan kita. Dia membiarkan dirinya. Dia membiarkan dirinya dibuat senang atau dibuat susah. Dimuliakan atau tidak dimuliakan. Dihormati atau tidak dihormati oleh makhluk manusia ini. Nah, kita sekarang yang harus memilih dan menentukan apakah kita mau menyenangkan hati Tuhan atau tidak, memuliakan dia atau tidak, menghormati dia atau tidak, menuruti kehendak Allah atau tidak. Dan kita harus serius memperkarakan hal ini. Apa yang dirasa Allah mengenai kita. Ya, sekali lagi kita harus benar-benar tulus berurusan dengan Allah, bukan hanya karena kita mau mengeksploitasi, ya, menggali, memanfaatkan tanpa batas kuasanya, kebaikannya, ya, bukan mengeksploitasi. Kita berurusan dengan Allah karena kita mau mengabdi, devosi kepada Tuhan, kepadanya. Karena memang dia menciptakan kita untuk melayani dia, saudaraku. Dengan tulus,
Ingat, dengan tulus. Kalau kita dengan tulus benar-benar berurusan dengan Allah, berinteraksi dengan Allah, dengan motif yang benar karena kita mau mengabdi dan melayani Dia, niscaya saudaraku sekalian, pastinya kalau ada salah dalam diri kita, ada kekeliruan, ada dosa, Bapa pasti memberitahu. Allah mau berbagi perasaannya kepada kita. Apa yang Dia rasa tentang kita, mengenai kita, terkait dengan kita. Allah Bapa pasti beritahu. Karena Bapa ingin membangun hubungan dengan kita. Hubungan kekal, hubungan abadi. Bukan hanya sementara kita hidup di bumi, tetapi sampai kekekalan. Tetapi kalau orang tidak tulus, saudaraku, ya, bertuhan hanya karena mau memanfaatkan Tuhan, hatinya terikat dengan dunia ini, hatinya penuh kebencian, dendam, sakit hati, sehingga mengupayakan penderitaan orang lain. Aduh, Allah tidak perlu berbagi perasaan kepada orang-orang seperti ini, saudara. Orang-orang yang tidak layak berjalan dengan Allah. Nah, kita jangan sampai berkeadaan seperti itu. Mengerikan, saudara. Sampai menjadi buta, ya, orang-orang itu menjadi buta, tidak tahu dan tidak mau tahu bagaimana keadaan dirinya di hadapan Allah dan apa yang dirasa Allah tentang dirinya. Tidak peduli. Orang-orang seperti ini pasti egois, ya, antroposentris, ya, akusentris, berpusat pada diri sendiri, tidak berpusat pada Allah. Kita memilih untuk berpusat pada Allah. Dengan tulus kita mau berurusan dengan Tuhan. Bahwa kita diciptakan Tuhan hanya untuk mengabdi dan melayani Dia. Tuhan akan berbagi perasaan kepada kita. Ayo kita serius. Tuhan, beri aku pengertian untuk mengenal diriku dengan benar. Bagaimana keadaanku ini di matamu, ya. Kita persoalkan ini. Tuhan pasti berbicara kepada kita, ya. Apa Tuhan yang kau rasakan mengenai aku, yang kau rasakan mengenai diriku? Tuhan pasti memberitahu bagaimana keberadaan kita di mata Allah. Dan makin hari Tuhan akan makin membongkar atau membuka hal-hal yang tidak patut di dalam hidup kita, yang harus dibuang sebelum kita menutup mata menghadap pengadilan tahta Kristus. Inilah kehidupan yang diberkati, saudaraku. Hidup yang benar-benar beruntung, yaitu jikalau kita mau benar-benar memperkarakan apa yang Allah rasakan mengenai kita atau terkait dengan hidup kita. Satu ini yang kita akan kerjakan mulai hari ini. Hari ini, hari Jumat 2 September 2022. Kita mulai memperkarakan hal ini, ya saudara. Apa yang Allah rasakan mengenai diriku atau tentang diriku atau terkait dengan diriku. Jika ada hal-hal yang membuat Tuhan tidak nyaman, oh Tuhan beritahu kita. Ada hal-hal yang kita lakukan yang melukai hati Bapa di sorga. Kita sadari dan kita bertobat dan berubah dari kesalahan-kesalahan itu. Kita benar-benar hidup hanya untuk melayani perasaan Elohim Yahweh, Allah Bapa kita dan Tuhan kita Yesus Kristus. Kita hidup hanya sungguh-sungguh untuk mengabdi dan melayani Dia. Percayalah, kebutuhan-kebutuhan kita akan dipenuhi. Persoalan-persoalan kita akan diselesaikan pada waktunya. Tuhan pasti membela kita, saudaraku. Tuhan bukan hanya mengasihi kita pribadi, Tuhan juga mengasihi orang-orang yang kita kasihi. Tuhan juga menjaga orang-orang yang kita kasihi. Luar biasa bukan? Inilah jalan hidup di dalam berkat Tuhan.
Demikian saudaraku sekalian, pesan dari Tuhan untuk kita hari ini. Dan saya ingatkan kepada Civitas Akademi STT Ekumene, hari ini jam 11 ada pertemuan bersama ya. Para donatur mungkin belum perlu datang on site, tetapi nanti pada tanggal 9 September 2022 kami mohon para donatur STT Ekumene juga berkenan hadir dalam silaturahmi atau pertemuan bersama. Tapi pertemuan hari ini jam 11 harus dihadiri oleh para dosen. Semua dosen harus hadir. Mahasiswa-mahasiswa yang aktif jika mungkin hadir. Kalau S1 pasti wajib, saudara. Nah, kalau bagi Bapak Ibu yang mengikuti program S2, S3 karena bekerja atau kesibukan dan tugas lain bisa ikuti melalui Truth ID. Ya, kebaktian yang akan memberkati saudara. Jam 11 pagi waktu Indonesia Barat. Sekali lagi semua Civitas Akademi dari STT Ekumene saya himbau, saya undang, saya wajibkan untuk hadir. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa yang mulia untuk pertemuan doa pagi yang penuh berkat ini. Segala hormat bagi Elohim Yahweh Bapa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin. Sampai jumpa saudara sekalian nanti jam 11 pagi dan jam 6:30 malam doa malam di Mall Arta Gading. Tuhan memberkati.